Ah, Silakan Ustaz. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallama tasliman katsiran jazila wa ba'd. Alhamdulillah di sore hari ini kita bisa bermajelis kembali. Semoga kita senantiasa dilimpahkan kesehatan, diberikan keberkahan dan kebaikan dalam kehidupan kita. Allahumma amin. Nah, kita lanjutkan bahasan kita. Kita masuk pada surah Maryam ayat yang ke-77 ya. Dari 77. Ya. ya, 77 di surah Maryam. Nah, kita mulai dari 77, ini 77 dan 78 ya, ayatnya pendek-pendek ini di halaman ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dari Pak Maswar 77 dan 78. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afara'aital ladzi kafara biayatina. Apakah engkau telah melihat orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami? Waqala waqala la utayan waqala waqala la utayan nama wa walada. Dia mengatakan pasti aku akan diberi harta dan anak. 78. Attala al-ghaiba amittakhadha indar rahmani ahda. Apakah dia melihat yang gaib atau dia telah membuat perjanjian di sisi Tuhan yang Maha Pengasih? Ya. Afara'aital ladzi kafara biayatina. Apakah engkau melihat orang yang mengingkari ayat-ayat kami? Wa qala la utayanna, namun dia berkata mala wa walada. Nah, namun dia berkata la utayanna mala wa walada. Sungguh benar-benar aku akan diberikan harta dan anak. Ya, jadi ada orang yang ingkar pada ayat-ayat Allah ya. Ya, tapi mereka berkata begitu, ya mereka yakin kalau diri mereka akan Allah berikan harta yang banyak dan waladan dan anak. Dan itulah terkait dengan kebanggaan manusia dalam kehidupan ini ya. Yang mereka bisa bangga dengan harta mereka, mereka juga bangga dengan anak mereka. Nah, At-tola al-ghaib. Nah, ini awalnya adalah A dan itola A ya. Makanya A-nya diartikan apakah di situ. Nah, boleh diartikan adakah ya. Ya, jadi ini A dan ittola'a gitu ya. Makanya dari awal kita mendapati toknya bertasydid ya. Karena A ittola'a, tapi kemudian langsung attola'a ya. Attola al-ghaib, apakah dia mengetahui yang ghaib? Amittakhudha indar rahmani ahda, atau dia sudah membuat janji dengan Allah yang Maha Rahman. Ya, jadi ini jelas tidak dua-duanya ya. Ya, jadi dia juga tidak tahu yang gaib, dia juga bukan orang yang telah berjanji pada Allah terkait dengan itu. Ya, jadi tidak mungkin ada orang yang ingkar tapi mereka dijamin mendapatkan malan dan waladan, mendapatkan harta dan anak ya. Nah, kalau seandainya Allah beri pada mereka-mereka yang ingkar, nah tentunya kita mendapati bahwasanya tidak semuanya Allah berikan pada hambanya yang ingkar itu lantas akan jadi kebaikannya. Bahkan itu akan jadi fitnah, akan menjadi bencana bagi yang bersangkutan gitu ya. Nah, kita masuk di ayat yang ke-79 dan 80, Bu Siti Ainul dari 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla sanak tubu ma yakulu wa namuddu lahu minal azabi madan. Mada. Sama sekali tidak, kami akan menulis apa yang dia katakan dan kami akan memperpanjang untuknya dari azab secara sempurna. Satu lagi, Pak. Ya, satu lagi. Ya. Wanari suhuma yakulu wayatina farda.
dan kami akan mewarisi apa yang dia katakan, dan dia akan datang kepada kami seorang diri. Ya, kala sekali-kali tidak. Sanaktubu ma yaqul. Kami akan mencatat apa yang dia katakan. Ya, jadi perkataannya di ayat 77 Allah catat itu. Wa namuddu lahu minal adzab, dan kami timpakan siksa yang berkepanjangan madda hingga sempurna. Nah, di sini kita mendapati ada bahasa siksa yang sempurna ya, menunjukkan bahwasanya sangat menyakitkan ya. Ya, dan akan sangat lama di situ terkait dengan namuddulahu minal adzabi madda. Jadi Allah akan timpakan siksa berkepanjangan pada mereka hingga madda, hingga sempurna siksa itu. Wa narithuhu ma yaqul. Ya, dan kami akan mewarisi apa yang dia katakan. Nah, apa yang dia katakan? Harta dan anak ya. Jadi Allah akan mewarisinya, dia tidak akan punya apa-apa. Wa yatina farda, karena dia akan datang pada kami sendiri. Ya, jadi dia datang pada Allah nanti tidak membawa apa-apa, disebut dengan farda. Ya, jadi sehingga Allah menyebut narithuhu mayakul ya. Apa yang telah dikatakannya akan diwarisi oleh Allah. Ya. Nah, di sini tentu akan mengingatkan siapapun ya yang mereka ingkar tapi tadi ya sombong ya. Jadi merasa ketika dia mendapati kelancaran, merasa dia adalah orang yang paling disayang oleh Allah ya. Padahal sebetulnya itu adalah apa bentuk daripada istidraj ya Allah berikan pada mereka. Itu Ya, mewarisi maksudnya apa Ustaz? Kok jadi apa? agak Oh gitu ya, nyambung gitu ya? oh ya, kami mewarisi apa yang mereka katakan. Jadi harta dan anaknya akan ditinggalkan ya. Ya, kenapa Allah menyebut Allah mewarisi? Ya, kan Allah yang akan membagi di situ ya. Allah yang akan memberikan pada siapa yang Allah kehendaki. Yang jelas dia akan datang pada Allah farda sendiri ya. Nah, jadi artinya dia tidak membawa apa-apa. Ya, jadi apa yang dikatakannya kelak akan ditinggalkannya, bahasan di situ ya. Ya, jadi kalau Allah mewarisi ya karena memang Allah punya hak terkait dengan apa yang ada yang kemudian tadi kembali pada manusia-manusia yang lainnya kalau kita kembali pada hak waris di situ ya. Ya, ya jadi sehingga Allah punya hak untuk mengamanahkan pada siapa itu. Ya, kalau Allah yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlul hadzil untayain. Nah, termasuk di antaranya adalah itu ya yang ada pada ayat 11 di surah An-Nisa. Itu maksudnya Ustadz, kan memang kalau kita nanti di hari akhir kan memang anak, suami, orang tua kan kepisah semua kan Ustadz. Kita Ya. tetap datang sendiri kan? Ya. Baik. Alhamdulillah. Ya. Ya, jadi kalau ini mengingatkan terkait dengan orang yang tadi ya, jadi mereka ingkar tapi merasa mal dan walat itu dia punya di situ ya. Ya, ya. Peringatan ya Ustadz. Ya. Nah, berikutnya kita masuk di 81 dan 82. Pada wattakhadhu silakan Buardi. Bismillahirrahmanirrahim. Wattakhadhu min dunillah. Dan mereka telah menjadikan dari selain Allah alihatan liyakunu lahum izzah. Mereka telah menjadikan selain Allah Tuhan-Tuhan agar mereka menjadi pelindung bagi mereka. Agar menjadi pelindung bagi mereka. Kala, ini kenapa baru pertama aja jeda ya? Kala sama sekali tidak. Oh, nyambung yang dari sini Ustadz ya. Oh iya deh. Ya Ustadz ya, kalau misalnya ada lam di ya, nggak ada lam di akhirnya itu berarti dia nyambung ke sebelah ya Ustadz. Ini kan za kala kan gitu Ustadz ya. Kemudian saya kefuru nabi ibadatihim. Kelak mereka dia akan mengingkari terhadap penyembahan mereka. Wa yakunu alaihim dida dan mereka
akan menjadi hitam. Dan mereka akan menjadi hitam bagi mereka musuh. Jadi dia nggak kelihatan musuh gitu, Ustaz. Ya, ya akan menjadi musuh ya. Ya. Tidak. Ya. Wattakhadhu min dunillah, dan mereka menjadikan selain daripada Allah alihatan sesembahan, liyakunu lahum izza, agar mereka dapat menjadi pelindung mereka. Ya, jadi di sini kita dapati mereka tidak beribadah pada Allah, mereka menyembah selain Allah, dan mereka merasa mendapatkan perlindungan dari itu ya. Ya, jadi nanti banyak sekali modelnya orang-orang yang menyekutukan Allah itu ya. Jadi yang merasa mereka nanti akan jadi pelindungnya. Ya, jadi kalau baru orang punya kepercayaan ya, nomor 13 itu nomor yang sial, itu sudah berbahaya di situ ya. Jadi sehingga mereka merasa mendapatkan perlindungan dari tadi Tuhan-Tuhan mereka ya. Atau ada hal-hal yang lainnya terkait dengan kepercayaan terhadap selain Allah. Ya. Kala sayakfurun, sekali-kali tidak. Nah, di sini kita kalau mendapati ada kala, biasanya kala itu tadi kalau di awal ayat, maka di penghujung ayat itu kita mendapati lam alif ya. Nah, karena dia ada di ayat, ada di penghujung ayat, sehingga kita boleh berhenti pada izza. Ya, kalau kita wasal juga dipersilahkan ya. Kalau kita wasal berarti izang kala, ya, berarti dia jadi ikhfa ya. Nah, karena kita akan berhenti pada kala. Nah, di sebelumnya juga begitu, di ayat yang ke-79 juga sama ya. Ya, di 79, di akhir 78 juga ada kata ahdan ya. Jadi ahdan kala. Nah, kalau kita berhenti di ahda silakan, berarti kala bisa wakaf lagi. Kalau mau wasal silakan ahdan kala. Ya. Nah, di ayat yang ke-82 ini juga seperti itu ya. Nah, kala sekali-kali tidak sayakfuru nabi ibadatihim. Jadi mereka sekutu-sekutu itu, ya Allah jamakkan, jadi sekutu-sekutu itu akan mengingkari bi ibadatim, akan ibadah mereka. Ya, jadi sekutu-sekutu itu merasa bahwasanya orang-orang yang syirik ini tidak pernah beribadah untuk mereka. Ya, jadi sebetulnya mereka beribadah karena nafsunya, gitu ya, bukan menyembah sekutu-sekutu itu. Ya, karena sekutu-sekutu itu akan mengingkarinya ya. Saya furu nabi ibadatihim ya. Jadi mereka sekutu-sekutu itu akan mengingkari peribadatan mereka. Wa yakununa alim didda, bahkan mereka menjadi musuh atas mereka. Ya, jadi bahkan menjadi musuh ya. Ya, jadi kita dapati di ayat yang lainnya nanti ada pertengkaran terkait dengan mereka ya. Jadi pertengkaran di neraka gitu ya. Nah, jadi ketika ada orang-orang yang datang atau masuk ke neraka belakangan, maka mereka menuduh orang-orang yang dahulu datang itu adalah orang-orang yang telah menyesatkan mereka gitu ya. Makanya orang-orang yang baru datang itu minta agar yang sudah datang duluan di neraka itu diberikan hukuman yang lebih berat di situ ya. Ya, nah ternyata orang-orang yang lebih dulu datang itu ya, mereka mengatakan bahwasanya kita tidak ada kelebihannya. Ya, jadi sama-sama buruk di situ ya. Ya, jadi itu yang kemudian kita dapati, siapapun yang mereka telah berbuat maka mereka tidak bisa melimpahkan pada yang lainnya ya. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Jadi dosa tidak bisa dipikul oleh orang lain. Jadi kalau dia ikut melakukan maka dialah orang yang akan ikut bertanggung jawab. Ya. Ya, jadi di sini kita dapati mereka bisa menjadi musuh ya. Jadi awalnya disembah-sembah gitu ya. Jadi awalnya disembah-sembah, tapi ternyata itu adalah musuh ya. Jadi Allah pastikan bahwasanya sekutu-sekutu selain Allah itu nanti akan menjadi musuh bagi penyembah-penyembahnya. Bukan malah menjadi teman ya. Ya, bukan menjadi teman, tapi bahkan akan menjadi musuh. Ya. Ya, jadi kenapa kemudian kita dapati kesyirikan itu selain tadi menghancurkan, maka kesyirikan juga tadi yang membahayakan karena akan menjadi musuh bagi yang bersangkutan. Ustadz, ini di tempat saya itu wayakunu itu artinya itu dan sama tatus kalau nggak lihat, dan mereka akan menjadi hitam. Maksudnya apa, Ustadz? Ya. Di yang di wayakununa di sini artinya dan mereka akan menjadi hitam. Maksudnya apa itu, Ustadz? Ya, maksudnya ini mereka menjadi musuh ya. Iya. Oh, ya. Ya. Jadi bukan terkait dengan tadi ada bahasa hitam, ada bahasa putih ya.
Jadi kalau Oh, wajah-wajahmu hitam ya, kalau di situ terkait dengan musuh ya. ya. Ya, berikutnya kita masuk di ayat 83 84. Ya, Buken silakan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro, tidakkah kamu lihat anna arsalna, bahwa sesungguhnya kami telah mengirimkan asayatina, saitan-saitan, alal kafirina ta'uzuhum azab, atas orang-orang kafir, mengganggu mereka dengan gangguan. Fala ta'jal alaihim, maka janganlah kamu tergesa-gesa atas mereka. Innama na'uddu lahum ada, sesungguhnya kami hanyalah menghitung bagi mereka perhitungan Ya. yang teliti ya. Alam. Ya. Alam tara anna arsalna syayatin. Tidakkah engkau ketahui bahwasanya kami telah mengutus ya syaitan-syaitan alal kafirin pada orang-orang kafir. Ta'uzuhum ya untuk mendorong mereka, maksudnya mendorong berbuat maksiat ya. Ya, jadi azza dengan sesungguh-sungguhnya. Ya, jadi ini orang-orang yang ingkar, orang yang kafir, mereka sudah bermaksiat. Tapi mereka tetap dikirim oleh Allah syaitan-syaitan untuk memastikan bahwasanya mereka makin bermaksiat, dorongan untuk bermaksiatnya makin besar di situ ya. Ya, dan ini tentu tadi menjadi ya hal yang paling buruk ya bagi yang bersangkutan ya. Ya, jadi dia merasa bahwasanya dia akan dapatkan kebaikan-kebaikannya, tapi ternyata disitulah dia melakukan perbuatan-perbuatan syaitan dan tidak merasa kalau dirinya sedang melakukan perbuatan yang buruk itu. Fala ta'jal alaihim, maka janganlah engkau minta disegerakan untuk mereka wahai Muhammad. Jadi ini Rasul diingatkan oleh Allah. Jadi agar tidak minta disegerakan, jadi minta disegerakan siksanya dan seterusnya ya. Kenapa? Innama na'uddu lahum, sesungguhnya kami telah menyiapkan untuk mereka. Jadi Allah telah menyiapkan untuk mereka yang ingkar ini ya, ada siksaan atau hitungan yang teliti di situ ya. Jadi perhitungan yang teliti ini terkait dengan siksa yang telah Allah tetapkan dan semua Allah hitung dengan adda ya, secara teliti. Ya, ini kalau kita kembali pada kaum-kaum sebelumnya yang mereka telah dibinasakan oleh Allah, waktunya pun juga telah dihitung oleh Allah ya. Jadi Allah perhitungkan dengan sangat teliti. Ya, kenapa begitu? Kalau tidak dengan adda, dengan teliti bisa berbahaya ya. Kenapa? Karena di masa Nabi Lut misalkan orang-orang beriman disuruh keluar gitu ya. Itu kalau Allah tidak menghitung dengan teliti, itu nanti bisa jadi ada orang-orang beriman yang tertimpa gitu ya. Jadi bagaimanakah agar mereka sudah keluar lantas baru terjadi bencana itu? Nah, itu yang kemudian kita dapati Allah perhitungkan semua dengan teliti di situ ya. Ya, begitu juga yang terjadi pada kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Lut dan seterusnya. Jadi semuanya Allah perhitungkan dengan sangat teliti. Nah, terkait juga dengan siksa yang Allah ancamkan pada orang-orang yang ingkar, Allah telah menghitungnya dengan teliti. Makanya Rasul tidak bisa minta disegerakan di situ ya. Bahkan orang-orang yang ingkar sendiri tidak bisa mereka minta disegerakan. Kan kita seringkali mendapati kaum-kaum Rasul sebelumnya, diantaranya kaum Nabi Soleh ya, yang mereka minta agar disegerakan saja jikalau siksa itu benar-benar ada. Ya tidak bisa, Rasul tidak bisa mengabulkan. Kalau meminta pada Allah, Allah akan berikan jawaban itu ya. Nah, jadi siksa kembali pada Allah. Allah telah menghitung dengan teliti, gitu ya. Nah, jadi tidak bisa kemudian disegerakan dan seterusnya. Allah telah tetapkan itu semuanya. Ya. Nah, terkait juga dengan dampaknya dan seterusnya, gitu ya. Ya, jadi sehingga tadi siksa tetap diserahkan pada Allah dan seorang tadi tidak bisa takjal ya, jadi tidak bisa minta untuk disegerakan. Ya. Berikutnya kita masuk di 8586. Bu Husna silakan 8586. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Yauman nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda. Ingatlah pada hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Pemurah sebagai perutusan yang terhormat. Wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Dan kami akan menghalau orang-orang berdosa ke neraka jahanam dalam keadaan dahaga. Ya. Yauma nahsyurul muttaqin, ya. Pada hari itu kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa ila rahmani, menuju Allah yang Maha Rahman, wafda. Nah, wafda ini seperti kafilah yang mendapatkan penghormatan, ya. Ya, jadi orang-orang yang bertakwa mereka mendapatkan sambutan yang berbeda, ya. Ya, jadi mereka akan disambut sebagaimana mereka adalah merupakan kafilah-kafilah yang terhormat, ya. Yang biasa di masyarakat Arab mereka kafilah yang sangat dihormati, kafilah yang sangat disegani. Nah, ini orang-orang bertakwa tergambar seperti itu, ya. Mereka nanti akan dikumpulkan oleh Allah ila Rahman, menuju pada Allah yang Maha Rahman itu, wafda, dalam keadaan sangat terhormat. Wa nasukul mujrimin, adapun kami menggiring orang-orang yang berdosa ila jahannam, menuju neraka jahanam, wirda, dengan haus, ya. Atau dengan situasi dan kondisi yang mereka kehausan, ya, terkait dengan kata wirda di sini, ya. Ya, jadi mereka kehausan masuk ke neraka. Ini menjadi gambaran yang sangat menyedihkan tentu, ya. Ya, jadi wirda itu meskipun terdengar bagus gitu, ya, tapi kita ingat maknanya ini tadi, ya, kehausan, ya. 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 Banyak orang perempuan ketika, ya. Orang perempuan namanya Wirda. Ustaz, tetangga saya ada. Namanya Wirda. Ya, kalau Wardi bagus, ya, tapi jangan dibalik Wirda, ya. Ya, kalau Wardi sama dengan Wardah, ya. Wardah itu nanti jadi apa? Ya. Jadi dia jadi bunga di situ, ya. Wardah, mawar, ya. Ya. Saya gitu. Kalau Wirda itu artinya apa, Pak Ustaz? Kalau Wirda ini kehausan. Oh, kehausan. Ya, ada memang teman saya juga ada yang namanya Wirda. Kenapa nggak Warda saja, ya? Kalau Warda, wa-nya jangan dibikin wi, tapi wa, gitu, ya. Nanti kalau Warda, itu nanti jadi bagus, kan begitu, ya. Jadi beda harokat saja dia sudah beda makna, ya. Kalau Warda, kalau Warda sama dengan Wardah. Nah, kalau Wardah mu'annats, kalau Warda ya, dia bunga, mawar, ya. Mawar. Ya. Ya, jadi beda harokat, dia beda makna, ya. Dan dengan Warda, ya, kenapa? Ya, beda harokat aja artinya beda. Ya, beda harokat. Karena bedanya di depan masalahnya. Kalau di belakang tidak ada masalah, ya. Di belakang itu kan maf'ul bih dengan fa'il berbeda, ya. Tapi secara harfiah kan masih sama artinya, gitu, ya. Tapi kalau sudah di depan yang berbeda, itu sudah berbeda makna. Jadi kalau huruf depan dan tengah itu berbeda harokat, maknanya sudah berbeda. Kalau yang belakang berbeda harokat, tidak berbeda makna, cuma tadi berbeda posisi dalam saja. Posisi pelaku atau ya. Apakah dia marfu, majrur, mansub, gitu, ya, kalau di belakang. Nah, kalau di depan dan tengah, ini akan mempengaruhi makna. Ya. Kan isim, kan, Ustaz? Kenapa? Wirda ini kan isim. Oh, betul. Iya, wirdan isim. Iya. Iya. Ada fathah. Iya, kalau wardan, wardatan, juga isim di situ, ya. Jadi semuanya isim di situ. Tapi yang berbeda tadi di huruf wa-nya, ya, antara wi dengan wa. Ya. Nasab sama kasroh, ya, Ustaz. Nasab jer. Ya. Kalau di depan tidak bisa dibilang nasab atau jer. Kalau jer dan nasab hanya yang belakang saja.
Kalau yang begitu. depan ini ya memang dia sudah berbeda gitu ya. Oh ya, Berbeda ya, harokat, dia beda makna. ya, ya, baik Ustaz, alhamdulillah. Iya, kita lanjutkan di ayat 87 dan 88 Bu Tuti, 87 88. Iya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, tadi sulit masuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yamlikuna syafa'ah. Mereka tidak memberi syafaat illa manit takhoda indar rohmani ahda, kecuali orang dia mengambil perjanjian di sisi yang Maha Pemurah. Wa qalu takhodar rohmanu walada, dan mereka berkata, yang Maha Pemurah telah mengambil anak. Ya. La yamlikuna syafa'ah, mereka tidak memiliki syafaat. Ya, jadi mereka orang-orang yang mujrim, yang ingkar tadi, yang mereka tidak mendapatkan syafaat apapun ya. Illa man ittakhadha indar rahmani ahda, kecuali orang yang telah menjadikan atau mengambil janji di sisi Allah yang Maha Rahman. Nah, di sini mengambil janji ini seperti orang yang bertakwa, orang yang beriman ya. Jadi yang berjanji di melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Nah, itu insya Allah mereka adalah orang-orang yang mendapatkan syafaat yang dikecualikan oleh Allah. Ya, tetapi mereka yang ingkar, mereka tidak mendapatkan syafaat itu ya. Ya. Jadi kita mendapati ada syafaat-syafaat khusus ya. Nah, kalau paman Rasul itu ada 2 yang dapat syafaat ya, tapi syafaatnya bukan menyelamatkannya, cuma meringankan saja ya. Yang pertama Abu Thalib, yang kedua Abu Lahab gitu ya. Ya, kalau Abu Lahab itu nanti mendapatkan keringanan di setiap hari Senin gitu ya. Ya, kenapa setiap hari Senin? Karena Rasul kan lahir di hari Senin ya. Nah, itu Abu Lahab bergembira dengan kelahiran Rasulullah. Nah, karena dia bergembira, ternyata kegembiraan ini Allah berikan apresiasi gitu ya. Jadi meskipun pada akhirnya dia memuji Rasulullah ya, sampai Allah mengutuk pada surah Al-Lahab di situ ya. Ya, tetapi dia akan mendapatkan syafaat tapi hanya meringankan saja. Jadi dia diringankan di setiap Senin gitu ya. Ya, kalau Abu Thalib diringankan dari siksaan, tapi kita ingat seringan-ringan siksa yang didapatkan adalah tergambar seorang mengangkat terompah dari api gitu ya. Ya, kemudian mendidih di ubun-ubunnya. Ya, itu gambaran siksa yang ringan di situ ya. Ya, nah, jadi dia pakai terompah dari api, ubun-ubunnya mendidih. Ya, jadi kita berarti tidak terbayang jadi betapa dahsyatnya siksa kalau yang dikasih syafaat saja bisa begitu gitu ya. Jadi itu yang diringankan saja masih begitu ya. Jadi berarti tidak terbayang bagaimanakah dahsyatnya siksa neraka itu ya. Jadi Abu Thalib yang mendapatkan syafaat khusus saja diringankan karena pernah membela dan membantu keponakannya ya. Maka kita dapati di situ tergambar masih berat ya. Ya, betapa tidak ya mengenakan terompah dari api dan bisa menjadikan kepalanya mendidih ya. Nah, itu terkait dengan syafaat ya. Jadi orang-orang yang kafir, yang ingkar, mereka tidak mendapatkan syafaat apa-apa, yang dikecualikan tadi 2 paman Rasulullah ya. Jadi Abu Thalib dan juga Abu Lahab ya. Nah, berikut ya. Tanya Ustadz, boleh tanya? Ya. Kata syafaat ini kan sudah di bahasa Indonesia kan? Ya. Adakah kata-kata yang pas gitu, jadi kita mudah mengerti gitu? Oh, itu pertolongan. Syafaat itu pertolongan. Jadi mendapatkan pertolongan. Ya. Pertolongan Jadi, ya yang pas ya. Bisa diartikan pertolongan, bisa mendapatkan keringanan di situ ya. Keringanan. Ya. Iya. Terima kasih jadi Ustaz. makanya nanti artinya bisa pertolongan, bisa keringanan. Jadi kalau terkait dengan orang yang beriman, berarti itu pertolongan ya. Jadi artinya secara total dia ditolong oleh Allah.
dengan adanya syafaat itu ya. Tapi kalau untuk Ya. orang-orang tertentu hanya diringankan saja. Nah, termasuk tadi kita contohkan Abu Thalib dan Abu Lahab ya, hanya diberikan keringanan saja. Ya. Jadi Ya. syafaat punya arti pertolongan bagi orang yang beriman, berarti bermakna pertolongan ya, ditolong total oleh Allah. Nah, tapi bagi dua paman Rasul tadi, nah, itu diartikan keringanan gitu ya. Ya, Ya. Terima kasih Ustaz. ya sama-sama. Wa qalu takhudar rahman walada, dan mereka berkata Allah yang Maha Rahman itu menjadikan walada seorang anak. Ya, jadi ini bentuk kesyirikan ya. Jadi kalau kita mendapati ada orang menyekutukan Allah, mengatakan Allah punya anak, maka kita mesti bertasbih subhanallah gitu ya. Ya, begitu juga ketika kita melihat ada orang menyekutukan Allah, maka kita mesti bertasbih subhanallah. Ya, ada orang bicara terkait dengan kesyirikan yang mengatakan Allah punya anak, maka kita juga akan menyebut tasbih subhanallah. Ya. Ya, nah di situ ya kita diajarkan ya bagaimanakah agar kita tetap terjaga ya ketika orang-orang yang menyekutukan Allah, kita akan berucap tasbih ya subhanallah. Dan subhanallah ini tetap diikuti dengan perbuatan. Jadi bagaimanakah seorang muslim yang beriman itu mereka tetap konsisten dan istiqomah untuk menjaga tauhidnya gitu ya. Ya, karena boleh jadi ada orang berucap tapi ternyata perbuatannya syirik gitu ya. Ya, jadi dia percaya dukun tapi dia bertasbih gitu ya. Dia paginya bertasbih, siangnya dia mendatangi dukun gitu ya. Nah, atau siangnya dia bertasbih setelah sholat duhur ya, setelah itu menjelang asar dia mendatangi dukun gitu ya. Ya. Nah, itu tadi ya. Jadi orang yang seperti ini tidak mendapat syafaat ya? Ah ya, ya itu berat ya. 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 Ya, jadi ini berarti tidak hanya yang kafir, yang non muslim, yang muslim kalau ingkar juga berbahaya gitu ya, karena dia menyekutukan Allah. Ya, ya tadi boleh jadi ada orang Islam yang setiap habis salat fardu dia bertasbih subhanallah subhanallah ya. Tapi setelah sholat dia lupa, ternyata dia berbuat syirik ya, dia menyekutukan Allah. Ya banyak hal yang dilakukannya. Ya karena menyekutukan Allah kan tidak selalu menyembah berhala gitu ya. 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 Berikutnya kita masuk di 89 dan 90. Ya, silakan Bu Anida. 89 90. Nah, mic-nya belum dibuka, Bu Anida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu takhadzar rahmanu walada. Itu ya Pak Ustaz? Yang satu lagi, yang 89, laqad ji'tum. 89 dan 90. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kamu telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Lanjut Pak Ustaz, 90 Pak Ustaz. Ya, lanjut. Takadus samawatu, hampir saja langit, ya tafattarna, pecah minhu karena ucapan itu. Watan syakul ardu, dan bumi terbelah. Watakhirul jibalu hadda, dan gunung-gunung runtuh. Ya. Laqad ji'tum syai'an idda. Ya, jadi sungguh kamu telah membawa sesuatu yang mungkar. Ya, jadi ketika ada orang menyebut Allah punya anak, Tuhan punya anak, berarti dia telah membawa sesuatu yang mungkar ya. Nah, kemungkaran yang terjadi padanya meskipun dia hanya berucap saja, tagatu samawati yatafattarna, hampir saja langit itu ini ya, yatafattarna. Jadi yatafattar ini dia bisa diartikan pecah di situ ya. Lakinya pecah ya. Minhu, darinya, maksudnya dari ucapan itu. Jadi orang baru berucap Allah atau Tuhan punya anak, maka bisa berakibat begitu ya. Ya, jadi langit-langit itu bisa pecah. Watan syakul ardu, dan juga bumi bisa terbelah. Ya, jadi kalau bumi bisa terbelah berarti di sini bukan gempa biasa ya. Nah, ini gempa yang maha dahsyat ya. Ya, watakhirul jibalu hadda, dan gunung-gunung bisa hancur di situ ya. Ya, jadi
bisa runtuh gunung-gunung itu terkait dengan ucapan. Ya, jadi tidak sederhana ya orang berucap begitu. Ya, jadi mengatakan Allah punya anak. Ya, apalagi kemudian sudah menjadi keyakinannya. Ya, dan kemudian menjadi sesembahannya. Ya, dia menyembah Tuhan anak, Tuhan ayah, Tuhan ibu semuanya. Nah, dan itu pasti akan sangat berbahaya. Ya, itu bukan ucapan lagi, tapi sudah dilaksanakan dalam sebuah perbuatan ya. Ya, jadi langit bisa meledak ya, bisa hancur di situ ya karena ucapan-ucapan tadi. Begitu juga dengan bumi ya dan seterusnya, dan juga al-jibal, gunung-gunung ya, jadi bisa hancur dikarenakan itu. Ya. Ya, makanya kita dapati syirik disebut dengan akbarul kabair ya, dosa yang paling besar ya di antara dosa-dosa besar yang lainnya. Ya, berikutnya masuk di ayat 91 dan 92 Bu Elvia, 91 92. Masih bosan apa Ustaz? Tadi lagi direkam. Datang ke rumah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Anda'u lirrahmani walada. Karena mereka menuduh bagi Ar-Rahman seorang anak. Wama yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Dan tidak patut bagi Ar-Rahman untuk mengambil anak. Iya. Anda'u lirrahmani walada. Ya, jadi ini kenapa begitu tadi di ayat 90-nya Allah menjelaskan terkait dengan makhluk Allah yang lainnya yang mereka bisa murka ya. Anda'u lirrahmani walada, karena mereka menuduh Ar-Rahman, Allah yang Rahman itu memiliki anak. Wa ma yanbaghi lirrahman, dan tidak patut bagi Allah yang Rahman itu ayyattakhidha walada, menjadikan seorang anak. Ya, jadi ini nanti terkait dengan keadilan ya. Nah, jadi bisa berbahaya kalau Tuhan punya anak ya. Ya, betapa berbahaya nanti dia bisa semaunya anak itu di situ ya. Ya, yang kalau kita kaitkan dengan ayat yang lainnya, ya Allah berandai-andai seandainya ada alihatan, seandainya ada banyak Tuhan, maka lafasadata, ya bisa hancur di situ ya. Ya, jadi makanya Rob itu hanya satu, ya, dan tidak beranak, tidak diperanakkan seperti yang dijelaskan di surah Al-Ikhlas ya. Ya, berikutnya kita masuk di 93 sampai 95. Nah, silakan Pak Abid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 93 ya, Pak? Ya, 93 ya. In kullu man fis samawati wal ard. Tidak setiap orang di langit dan di bumi illa atir rahmani abda, terkecuali dia datang mengabdi kepada yang Maha Pemurah. Laqad ahsahum, sesungguhnya dia telah menentukan mereka. Wa addahum adda, dan dia telah membuat perhitungan mereka. Ya, terakhir di ayat 95, wa kulluhum. Oh, 95 sekalian. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati warda, dan farda, dan setiap mereka datang kepadanya pada hari kiamat seorang diri. Ya. In kullu man fis samawat. Jadi setiap yang ada di langit wal ardi, dan yang ada di bumi, illa atir rahman, kecuali dia pasti akan mendatangi Allah yang Maha Rahman ya. Jadi semua pasti akan datang pada Allah abda, dengan mengabdi atau sebagai seorang hamba. Ya, jadi semua tidak berbeda ya. Jadi semua akan sama, mereka akan datang pada Allah
sebagai abdan, sebagai seorang hamba, tidak ada yang lainnya ya. Ya, dan ini tentu mengingatkan bagaimanakah manusia-manusia di dunia ketika mereka punya kedudukan dan seterusnya, maka mereka ingatkan bahwasanya ketika mereka datang pada Allah nanti dalam keadaan sebagai abdan semuanya. Ya. Laqad aqsahum. Nah, di sini kita mendapati Allah menegaskan di 94-nya bahwasanya laqad aqsahum, sungguh benar-benar Dia menentukan untuk mereka. Wa addahum adda, dan Allah telah menghitung mereka dengan adda, dengan perhitungan yang sangat teliti. Ya, jadi di sini menegaskan terkait dengan ayat 93. Jadi seluruh penghuni langit dan penghuni bumi sama semua akan menghadap Allah dalam keadaan abda. Ya, dan Allah telah menghitung semuanya di situ ya dengan teliti ya. Dan jadi terkait dengan efeknya, terkait dengan dampaknya, ya pasti ini dampaknya tak terbayang ya. Bagaimana mungkin ya kita dapati penghuni langit mereka sama-sama menghadap Allah bersama juga dengan penghuni bumi ya. Ya, kalau kita digambarkan bagaimanakah malaikat Jibril ketika tampak wujud aslinya ya. Rasul pernah pingsan di situ ya. Karena mendapati baru tumitnya saja sudah menutup seluruh permukaan bumi di situ ya. Itu baru tumitnya saja, belum yang lain-lainnya gitu ya. Ya, jadi betapa maha luar biasanya Allah ya. Jadi ciptaannya malaikat Jibril saja bisa begitu. Ya, dan itu semua tentu telah diperhitungkan oleh Allah dengan perhitungan yang sangat teliti. Ya. Wa kulluhum atihi, ya, dan semuanya nanti akan datang padanya yaumal qiyamati, pada hari kiamat itu farda, dalam keadaan sendiri-sendiri. Ya, jadi mereka sendiri-sendiri, tidak ada yang berkelompok ketika datang pada Allah ya. Mereka mempertanggungjawabkan amalan mereka masing-masing. Jadi farda, sendiri-sendiri. Ini kalau kita kembali pada yauma yafirul mar'u min akhih ya. Kalau dipastikan Allah sendiri, kalau nanti suatu saat ada yang bertemu dengan orang yang pernah dikenalnya, pasti mereka akan sama-sama lari ya. Jadi yauma yafirul mar'u min akhih. Jadi seorang bertemu saudaranya akan sama-sama lari. Wa ummihi wa abih ya. Jadi seorang ayah dan ibu bertemu ya, yang dahulunya mereka sudah sangat kangen, ketika bertemu ternyata tiba-tiba lari ya. Ya, karena dipastikan mereka akan datang farda sendiri-sendiri, tidak ada yang berkelompok, tidak ada yang bergerombol ya. Nah, tidak ada yang berdua. Ya, jadi biasanya orang itu kalau mereka mendapati masalah itu dia merasa akan akan lebih nyaman ketika bertemu dengan orang lain ya, bertemu dengan saudaranya, bertemu dengan kerabatnya di situ ya, nanti bebannya bisa terbagi di situ ya. Ada rasa yang berbeda lah ya ketika seorang menghadapi sendiri dengan ketika bersama keluarganya. Tapi kita ingat ternyata mereka sama-sama lari ya, menunjukkan bahwa masing-masing sudah tak terbayang betapa dahsyat apa yang sedang mereka rasakan ya. Nah, jadi sehingga mereka sudah tidak mau lagi tadi bertemu dengan siapapun yang pernah mereka cintai ya, siapapun yang dahulu pernah mereka rindukan ya, tiba-tiba mereka terpisah dengan sendirinya. Nah, jadi itu sudah otomatis ya Fir ya, akan sama-sama lari. Ya, kalau kemudian mencari tidak akan ketemu lagi ya. Jadi tadinya ketemu, lari, tiba-tiba terpisah dan tidak akan bisa bertemu lagi. Maaf Pak, sedang ada pertemuan. Oh maaf, ya, nanti ya, ya maaf. Nanti ada lagi ya. Iya. Ninggalin Bu. Maaf, suka ninggalin ada tamu juga, tapi keluarga. Tapi ini lebih penting. Maaf. Baik Ustaz. Ya, jadi di lembar ini kita diingatkan bagaimanakah orang-orang yang ingkar, yang mereka punya kesombongan yang begitu luar biasa ya, kesombongannya ya. Dan yang ingkar ini tidak hanya mereka yang non-muslim, tapi yang muslim ya. Yang muslim juga bisa terjadi. Jadi mereka termasuk orang-orang yang ingkar ya pada Allah, dan mereka merasa seakan-akan mereka adalah orang yang diistimewakan oleh Allah ya. Nah, itu yang repotnya di situ ya. Jadi ingkar tapi merasa diistimewakan gitu ya. Ya, jadi merasa diberikan Allah malan, diberikan harta, diberikan waladan, diberikan anak, padahal itu semuanya bisa menjadi fitnah bagi mereka ya. Jadi makanya kalau kita kembali pada Al-Anfal ya, jadi kalau bagi orang-orang beriman Allah berikan harta dan anak itu
menjadi anugerah bagi mereka ya, yang nanti akan bisa menolongnya menuju ke surga Allah. Tapi bagi yang ingkar itu adalah malapetaka di situ ya, yang bisa menyeretnya ke neraka. Ya, ya. Jadi makanya disebut oleh Allah dengan fitnah di situ ya. Jadi innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ya, jadi harta dan anakmu bisa menjadi fitnah bagimu. Ya, makanya bagi orang-orang beriman, mereka insya Allah semuanya itu menjadi anugerah ya, yang akan turut menyelamatkannya dari kecelakaan atau malapetaka di hari akhir nanti. Ya, karena dengan keimanannya maka dia tadi ya insya Allah tadi akan mengarahkannya. Ya, kalau harta berarti dia mendistribusikannya di tempat-tempat yang baik ya. Yang berbeda dengan orang-orang yang ingkar ya, mereka mendistribusikannya atau mendonasikannya bisa untuk kejahatan-kejahatan di sana. Jadi sehingga semua akan bisa menjadi fitnah bagi yang bersangkutan. Ya, kita sampai di ayat 95 dari surah Maryam. Nah, kita hari ini melanjutkan nahwu. Ya, kita akan baca dari judul pertama di buku 2 yang kemarin sudah sempat kita singgung istilahnya ya. Nah, jadi kita mendapati istilah ada fi'il sahih akhir dan ada fi'il mu'tal akhir, begitu ya. Ya. Nah, itu nanti yang juga akan membedakan ketika kita mengi'rabkan ya. Biasanya kalau kita mengi'rabkan fi'il itu biasa ya. Fi'il madhi, fi'il amr atau fi'il mudhari itu ya. Nah, kalau kita mengi'rabkan contoh-contoh ini. Nah, nanti kita bisa tambahkan ya. Jadi tambahkan misalkan fi'il madhi sahih akhir atau fi'il madhi mu'tal akhir. Ya. Ya, jadi itu tadi ada tambahannya mu'tal akhir, ada tambahnya sahih akhir ya, untuk mengingatkan kita terkait dengan jenis fi'il yang dimaksud. Ya, kita akan buka dulu di ini halaman 3 dari julud taqsimul fi'li ila sahihil akhir wa mu'tal akhir ya. Ya, jadi pembagian fi'il sahih akhir dan mu'tal akhir. Ya, kita hari ini berarti tinggal membaca ya Bapak Ibu ya, tinggal baca, yang kemudian nanti kita ikuti dengan al-qaidah ya. Ya, nah, boleh dibaca dari nomor 1 ya, nomor 1 dari amtilah ya. Ya, tafadhol Pak Mazwar membaca dari amtilah nomor 1. Alkas, maaf Ustaz, nggak buka kamera Ustaz. Oh ya, nggak apa-apa. Al-Qasayyadu sabakatah. Nah, al-qasayyadu ya, al-qasayyadu syabakatah. Qasayyadu sabakatah. Ya, jadi kita boleh baca syabakatah atau syabakatahu ya. Oh, sabakatahu ya. Ya. Ya, jadi boleh kalau kita taskinkan ya syabakatah, tidak ada masalahnya. Al-qasayyadu ya, jadi ini alqa melimparkan ya, atau di situ bisa memasang ya. Al-qasayyadu nelayan, syabakatahu jaringnya atau jalannya. Ya, kemarin kita konfirmasi as-sayyad kalau diartikan pemburu boleh ya. Nah, jadi alqa kalau diartikan as-sayyadu pemburu berarti alqa boleh diterjemahkan dengan memasang ya. Ya, jadi pemburu itu memasang perangkapnya. Gitu ya, perangkapnya. Ya, An-Naml Ats-Tsaniyah nomor 2 ya. Ini mu'tal akhir semua nih Ustaz ya. Oh ya, jadi nomor 1 sampai 3 ini mu'tal akhir dengan alif gitu ya. Dengan jadi alif. di grup ya, jadi grup yang pertama nomor 1 2 3 ini mu'tal akhir dengan alif. Ya. Dibaca di nomor 2 lanjutannya. Bu Siti Ainul ada mau baca nomor 2? Langsung ke Bu Wardi nomor 2. Nomor 2 mana Ustaz? Nomor 2 di amtilah, di buku. Di buku nahwunya. Ya. Ya buku baru ya, yang buku ya. Ya. Untuk ngecek tulisannya. Udah saya. Iya benar, suka beda-beda. Ya. Ini keadaan bingung. Ya, di nomor 2-nya, Bu. Nomor 2 yang kemarin. Ya. Latihan 2. Oh, yang ini yang amtilah sekarang di buku. Amtilah di. Ya.
di buku. Kalau tadi yang nomor 1 dibaca Mak Fazwar, nah sekarang Ibu yang membaca nomor 2. Kebetulan tadi kan ada tamu, kalau menunggu Oh tamu iya. sebentar. Yang di mana Ustaz? Sekarang udah nggak apa-apa. Halamannya halaman 3 di buku Nahwu. Iya. Tampilannya ini ya, kaidah Ustaz, bukan? Apa fi'il mutal akhir? Nomor 2. Ya, da'a betul. Fi'il mutal akhir ya? Ya betul. Fi'il mutal akhir yaitu yang pada nomor akhirnya. Nomor 2, amsilah yang nomor 2. Da'al maridu. Ini yang mana, di amsilah ada nomor 1 sampai 12 ya. Nah, nomor 2-nya yang dibaca. Ya. Oh, udah jauh. Yang mabnimu dan nuro. Yang judul pertama di buku 2. Iya, judul pertama di buku 2. Oh. Iya. Maaf aja tadi. Pembagian fi'il gitu. Oh iya, betul. Pembagian fi'il ke akhir dan akhir. Iya, betul. Yang nomor 2. Yang nomor 2, suka bukunya kita beda sih. Da'al maridu tabib. Nah, ya. Da'al maridu tabib. Ya, nah ini da'a, ini memanggil ya. Ya, jadi fi'il mutal akhirnya ada di da'a, dia pakai alif, al maridu orang yang sakit atau biba dokter ya. Iya, di alif dulu ya. Berikutnya nomor 3, Bu Ken, silahkan nomor 3 Bu Ken. Nah, ini juga pakai alif. Enggak ada yang alif bengkok. Ya. Yalqol musi jazaa'ah. Sama nggak Pak Ustaz? Ya, betul sama ya. Ya, yalqol musi jazaa'ah ya. Jadi yalqa ini mendapatkan al-musi, orang yang berbuat buruk atau yang berbuat dosa ya. Jazaa'ahu balasannya. Ya, jadi musi sa'a di situ ya. Jadi orang berbuat buruk pasti akan mendapatkan balasannya. Ya, jadi tidak ada ya orang berbuat buruk lantas dia bebas-bebas saja, pasti dia akan dapat balasan. Ya, jadi kalau misalkan dia terlepas dari jeratan dunia, maka Allah nanti yang akan menjeratnya ya. Ya, jadi dia akan dapatkan balasan itu dari semua yang telah dilakukannya. Yalqal musi jazaan. Jadi tidak ada orang yang berbuat buruk, yang berbuat jahat yang mereka tidak mendapatkan balasannya. Nah, ini tiga-tiganya 1 2 3 semuanya pakai alif ya, mu'tal akhirnya pakai alif meskipun jenis fiilnya beda ya. Ya, jadi kalau 1 2 dia madhi, yang ketiga dia mudhari di situ ya. Ya, mudhari, tapi dia sekarang tetap kita ada masuk di nomor 4. Nah, nomor 4 ini dia nanti mu'tal akhirnya pakai waw ya. Silakan Bu Husna, silakan nomor 4. Oh ya. Ustaz tanya dulu. Ini ya, kan nomor 3 yalqol musi'u jazaa'ah. Ini kan fi'il mudhari. Jadi jawabannya fi'il mudhari mu'tal akhir gitu ya? Betul. Ya, nanti akan begitu tambahannya itu ya. Ya. Jadi nanti tambahnya seragam ya. Semuanya tambahnya mu'tal akhir ya. Ya, fi'il mudhari. Ya. Ya, betul. Fi'il mudhari mu'tal akhir ya. Nomor 4 Bu Husna. Ustaz, mohon maaf, nggak usah disebut alif bengkok, nggak usah. Oh, tidak usah. Mu'tal akhir sudah cukup. Ya. Takut salah, namanya juga baru. Kelihatan nggak Bu Husna nomor 4? Apa itu? Rajulu. Saya fi'il madhi mu'tal akhir dengan wawu. Iya. Jadi fi'il madhi mu'tal akhir dia pakai wawu yang mu'tal akhirnya ya. Ar-rajulu seorang ya. Nah, jadi senang, jadi seorang laki-laki senang ya. Ya, berikutnya nomor 5. Nomor 5 butuh ya. Rajulu itu fa'il. Oh ya, betul, dia jadi fa'il. Sahih. Ya, betul. Ya.
Yang Makasih. berikutnya nomor 5 Bu Tuti. Emang disuruh Irab, Ustaz? Oh enggak, dibaca aja dulu. Saya kira suruh Irab, saya nggak Irab tadi. Nomor 5, tatfus sama u. Ya, tasus sama ya. Jadi Ya. tasu ini jernih. Ya, jadi jernih as-sama ulangit. Ya. Tasfu. Nah, di sini kita dapati dia pakai mutal akhir wawu ya. 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 Ya, yang nomor 6 silakan Bu Anida nomor 6. Nomor 6. Yad. Ya, Itu ya Pak betul. Ustaz. Ya, betul. Yadnu. Betul. Fatlu. Ya. Asyat. Asyitai. Ya. Oh, di tempat saya, Ya. ya, Ustaz. Ya. Ustaz di Kenapa? Asyita. Jadi kalau harokatnya di bawah tasydid meskipun di atas berarti di bawah tasydid dia dianggap kasroh ya. Ya. Berarti terus tadi juga kan ini yadnu di tempat saya, Ustaz. Ya, betul ya denu betul. Ya Betul denu ya, ya. faslusyita. Jadi ya denu dekat ya, jadi mana sudah dekat Ya. faslusyita. Jadi musim syita di sini Kalau musim syatai dingin. bagaimana Pak Ustaz? Di buku saya syatai. Oh, Iya. syita. Di bawah tasydid tidak. Kalau di bawah tasydid berarti dibaca syita. Ini tasdidnya di bawah harkat fathah. Salah Oh, buku begitu. kita, Bu. Berarti dia salah. Berarti digeser ya, di kebawahin harokatnya jadi bacanya syita bukan syata. Syita. Tapi tasdid kan, Ustaz? Tetap tasdid kan? Jadi kayak rikhlata syita iwasaif. Ya, di Oh, surah ya. Al-Quran ya. Rikhlata syita iwasaif. Jadi orang Arab punya kebiasaan mereka berdagang musim dingin dan panas ya. Tapi mereka punya bulan yang mereka tidak kemana-mana, yaitu Dzulqa'dah ya. Qa'dah itu dari kita duduk. Jadi mereka duduk di bulan Dzulqa'dah itu mempersiapkan musim haji. Meskipun dulunya mereka kafir ya, tapi mereka tadi menyambut orang-orang haji ya. Mereka punya kebiasaan baik ya. Jadi orang-orang haji disambut, dijamu di situ, makanya mereka tidak kemana-mana. Jadi sebutannya Dzulqa'dah itu menjelang Dzulhijjah ya. Pak Ustadz, mau tanya Pak Ustadz. Ya, silakan. Yang nomor 4 tuh sarwa tuh asal katanya apa Pak Ustadz? Oh, itu kata asli, sarwa. Nah, ya, dia fi'il madhi asli. Jadi wawunya yang bertambah yang mana Pak Ustadz? Oh, wawunya itu wawu asli. Sarwa. Itu nanti seperti Rodiyah. Jadi pas kita membahas huruf ilat, tapi ternyata ada contoh yang huruf ilatnya dikasih harokat, gitu ya. Nah, seperti sarwa atau nanti ada rodiyah dengan ya, gitu ya. Nah, tapi tetap dia betul karena dia huruf wa sehingga tetap dianggap mutal akhir. Jadi ternyata huruf mutal akhir itu tidak hanya yang wawu atau alif atau ya yang tidak berharokat atau yang sukun ya. Kalau ternyata ada yang berharokat seperti sarwa, ternyata dia masuk di situ, gitu ya. Dia masuk di situ. Ya, dia dianggap masuk di mutal akhir karena alasannya dia al-waw, huruf waw, gitu ya. Jadi dia kata asli, ya, sarwa itu. Ya. Kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Ya, itu nanti seperti nomor 7. Nah, nomor 7 ini juga ada yang model begitu tapi pakai ya. Khosyah. Nah, khosyah itu ya. Nah, nomor 7. Ya, jadi dia juga tampil pakai fathah, pakai harokat ya. Ya, dan ini nanti kita jadi dapat banyak pelajaran terkait dengan contoh yang ditampilkan. Bahwasanya mu'tal akhir itu tidak hanya yang alif, waw, dan ya-nya itu mati gitu ya. Nah, sebagai mat tidak hanya itu, tapi yang berharokat seperti wa dan ya, nah, ini ternyata termasuk juga ya. Ya, nah kalau di alif kita tidak mendapati, kalau alif kan tidak ada namanya alif berharokat ya. Alif itu pasti semuanya adalah alif mat. Ya, tidak ada harokat. Nanti kalau yang berharokat disebut hamzah di situ ya. Ya, nah kalau di wa dan ya itu terjadi, makanya kita mendapati di nomor 4 ada contoh sarwa tadi ya. Nanti di nomor 7 ada contoh khosyah. Ya, pakai ya yang berharokat fathah.
Nah, ini yang nomor 7 dibaca Bu Elvia. Ustadz mau tanya Ustadz, berarti yang Ya. nomor 7 dia fi'il madhi mu'tal akhir gitu. Betul, betul. Nah, jadi nanti sebutannya sama ya. Kalau dia fi'il Ya. madhi berarti fi'il madhi mu'tal akhir. Ya, baik Ya. Ustadz. Ya, Bu Elvia baca nomor 7. Khasya Muhammadun Rabbahu. Muhammad takut kepada Tuhan. Iya, betul ya. Khasya Muhammadun Rabbahu ya. Jadi Muhammad takut pada Tuhannya. Nah, di sini pakai khasya fi'il madhi, dia mu'tal akhir dengan ya jelas di situ ya. Ya. Nah, yang ke-8 silakan Pak Abid nomor 8. Mic-nya belum dibuka, masih ketutup mic-nya, Pak Abid. Oh, yang kepencet videonya, yang dipencet mic-nya ya. Mic-nya belum dibuka. Kayaknya tadi kepencet videonya ya, bukan mic-nya ya. Ada yang belum kebagian nggak Ustadz? Biar geser dulu kalau ada yang belum. Paling kiri Pak Abid. Oh, iya. Tadi mungkin salah pencet yang kanan ya, ini yang kiri ya. Maklum. Kita lansia semua Ustadz. Ustadz aja yang muda. Semuanya Pak, muda. kalau sarwa itu artinya mulia Pak Ustadz. Oh, bisa. Sarwa bisa diartikan mulia, bisa diartikan senang. Nah. Kalau bahasa Sunda sama, Bu. Sama aja. Sarwa. Itu mah sarwa, tak mah. Sarwa. Sudah Pak Ustadz. Ya? Sudah Pak Abid. Silakan nomor 8. Sudah Pak. Abghi ridol walidain. Ya, abghi ridol walidain. Abghi ya, aku mengharap ya. Ya, nah abghi di sini pakai iya. Aku mengharap ridho al-walidain, kedua orang tua. Ya, jadi dapat ridho kedua orang tua itu luar biasa. Ya, kita ingat al-walidain Allah sejajarkan dengan diri Allah ya. Ya. Jadi tidak menyekutukan Allah dan berbuat baik pada kedua orang tua. Artinya Allah mensejajarkan dengan wa'atof di situ ya. Kita tidak mendapati ada yang Allah sejajarkan kecuali tadi al-walidain, kedua orang tua. Ya, jadi kalau masih punya orang tua itu luar biasa ya. Bisa merasakan dapat keridhoannya itu kesempatan yang luar biasa ya. Makanya masih ada orang tua di iman-iman itu ya, di sayang-sayang gitu ya. Karena itu kesempatan pahala yang luar biasa ya. Ya, yang sudah meninggal kita doakan selalu gitu ya. Yang masih hidup tadi silakan birrul walidain pada kedua orang tua. Sekarang kan kita yang jadi orang tua, Ustaz. Oh iya, betul. Ada yang masih punya orang tua di sini di grup ini ya. Ada. Ya, kalau saya sudah tidak ada ya, tapi kalau Bu Elvia masih punya ya. Subhanallah. Masih Pak. 97 Pak. 97. Masya Allah. Apa 97 Bu? Biasa, ya. Oh, bapaknya Pak Bu. Iya benar, Masya Allah. Papanya Bu El ya. Iya, berarti lebih sepuh dari itu ya, dari Bu Husna ya. Iya. Tapi masih segar aja tuh. Iya, alhamdulillah. Dia masih nanya terus sama saya tuh masalah politik. Gimana sekarang menteri? Gimana ini? Nanya terus. Masa wakil presiden kita anak kecil katanya. Hidupin. Saya dulu ayah saya juga masih berpikir bagus ya. Iya, masih pikir terus, Pak. Iya, masih bagus lah ya. Dan menikmati. Ya, ini nomor 9, kembali ke awal lagi Pak Masbar, tafadhol nomor 9. Nomor 9. Ya benar. Oh ya benil banna'u masjida. Ya. Ya benil banna'u masjidan ya. Ya beni membangun al-banna. Nah, ini tukang bangunan al-banna ya. Ya, masjidan masjid. Ya. Ya beni pakai ya, jadi ini grup ya semuanya tadi
Ya, jadi grup alif semuanya sama, grup wawu tadi kita mendapati ada contoh yang pakai fathah di nomor 4-nya. Nah, untuk grup ya ada di nomor 7 yang pakai fathah pada ya-nya ya. Jadi nanti kalau kita mendapati ada fiil yang model begitu berarti sama ya. Apakah pakai harokat ilatnya itu atau tidak berarti tetap dia dianggap mutal akhir gitu ya. Jadi tidak berbeda. Nah, sekarang yang nomor 10 Bu Wardi nomor 10. Ustaz, tanya dulu Ustaz, tanya dulu. Ya, silakan. Nomor 8 dan 9. Abgi aku, yabgi berarti dia. Tapi di sini abgi aku mencari. Tapi kalau yabgi tukang batu membangun. Oh ya, betul bisa. Albana bisa diartikan tukang batu, ya beni membangun bisa. Bisa diartikan mendirikan juga bisa. Ya beni. Ya beni ya. Ya. Tergantung konteks gitu Ustadz ya. Oh ya, kalau 8 kan abagi. Kalau nomor 9 ya beni. Ya beni. Maksudnya Bu Tuti itu ya-nya itu bukan aku gitu. Maaf, salah lihat. Oh ya, nomor 8-nya aku, kalau nomor 9-nya domirnya huwa, kembali pada bana, tukang batu atau tukang bangunan. Iya. Ya, terima kasih. Gimana bedanya itu Ustaz? Itu aku ini tidak. Oh, kalau abagi, itu kan ya bagi. Kalau ya bagi berarti dia. Kalau abagi berarti aku. Kalau kami, apa kalau kami? Nabagi. Oh, gitu ya. Ya, kalau kamu ya betul. Kalau kamu berharap atau kamu mencari apa itu? Kamu. Tabagi. Ya, tabagi ya. Jadi tabagi. Jadi kamu mencari, kamu mengharap. Ya. Oh, karena dia mudhari ya. Betul, karena dia mudhari. Jadi berlaku anita ya. Berlaku anita. Jadi A-nya bukan sama I-nya tapi sama A-nya ya. Ya, betul. Jadi bukan sama ya-nya. Kalau ya-nya ini tidak ada kaitannya dengan aku, tidak ada ya. Ya. Jadi pokoknya mutal akhir ini tidak ada kaitannya dengan aku, dengan dia, tidak ada. Jadi gimana kalau Rabbi Ustaz? Tuhan. Oh, Rabbi itu isim, itu Tuhanku. Ya. Oh, isim. Kalau ini fi'il. Ya. Kalau Rabbi Tuhanku kan itu isim ya. Nah, kalau ini fi'il. Jadi memang fi'ilnya modelnya dia ada ilatnya dan tidak bisa dibuang. Kalau Rabbi kan ya-nya kita bisa hilangkan ya. Kalau dihilangkan berarti tinggal Robbun begitu ya. Iya. Nah, jadi kalau Robbi itu dua kata, Robbi, Robba, Robbun, dan ya itu ya. Nah, kalau ini dianggap satu kata. Karena ya-nya ini bagian daripada fi'il. Ya. Seperti alif yang ada di nomor 1 sampai 3 ya. Seperti waw yang ada di nomor 4 sampai 6. Seperti itu. Jadi dia menjadi satu kesatuan dengan fi'il, tidak bisa dibuang. Pak Ustadz mau nanya Pak Ustadz. Ya. Anita tuh maksudnya abri, nabri gitu Pak Ustadz. Oh ya, Anita itu maksudnya A itu abri. Kalau non berarti nabri gitu ya. Nah, kalau Anita kan habis ini kan ada ya. Berarti ya beri. Nah, kalau ta berarti ta beri. Jadi Anita itu berarti ada A, non, ya dan ta. Nah, singkat Anita gitu ya. Ya, jadi itu ciri dari fi'il mudhari, huruf depannya dicirikan dengan Anita. Ya, dengan hamzah, abri, nabri, yabri, tabri. Jadi, kalau fi'il madhi Ustadz itu apa namanya? Dia di belakang ya Ustadz ya. Oh ya, kalau fi'il madhi dia ciri domirnya di belakang. Kalau yang mudhari di depan ya. Ya, dan memang jelas sekali kalau mudhari ya Anita itu ya. Ya, dia di depan kalau mudhari. Betul, ya. Sekarang kita masuk di nomor 10. Ini nomor 10 sudah masuk mu'tal Ustaz. Dia bukan mu'tal lagi tapi sahih. Ini oh iya. Sahih. Ya. Oh, tadi yang mu'tal. Oh ya, yang tadi mu'tal semua 1 sampai 9 sekarang sahih. Itu yang kemarin kita bahas. Jadi judulnya itu disebut sahih. Sahih akhir dulu, baru mu'tal akhir ya. Tapi ternyata contohnya itu didulukan mu'talnya baru sahih gitu ya. Ya. Yang penting kita paham lah ya gitu ya, nggak apa-apa. Jadi
Tapi kalau prosedur penulisan ini biasanya reviewernya akan ngasih catatan di situ ya. Ya, jadi kalau judulnya Sahih akhir dan Mu'tal akhir, biasanya Sahih akhirnya disuruh ditampilin duluan gitu ya. Kalau ini dia di belakang. Jadi nampaknya enggak, mungkin yang memurojaah, yang mereview mungkin lupa gitu ya. Jadi sehingga dia ada di belakang. Kalau gitu Pak Ustadz yang membuat bukunya. Jadi kalau ini Bapak Ibu kan sudah bisa mereview ini ya. Jadi yang cocok ini judulnya begitu ya, tadi ngikuti urutan judulnya gitu ya. Apalagi sudah tadi biasa bikin karya ilmiah gitu ya. Judul dengan isi ya tadi mesti urutannya tadi menyesuaikan dengan judulnya gitu ya. Pak Ustadz izin bertanya yang nomor 4 tadi yang ditanya oleh Bu Anida. Nomor 4. Itu kan sarwa itu kan huruf aslinya ya Pak Ustadz ya? Iya betul, ya. Nah itu kan tadi mutal akhirnya waw ya? Betul. Nah itu apa ini? Kalau secara teori harusnya wawunya 2 gitu, nggak gitu ya Pak Ustadz ya? Oh tidak. Ya, jadi ini pas kita dapati fiilnya itu dia ada wawu di belakang. Jadi dia hidup. Kalau contoh nomor 5 dan 6 kan dia kan mudhari dua-duanya. Mudhari dua-duanya ya. Kalau yang nomor 4 memang dia madhi sendiri. Nah, seperti di nomor 7 89, nomor 7 madhi, 89 mudhari. Makanya ketika madhi dia tampil dengan harokat. Gitu ya. Ya. Jadi itu huruf asli ya. Yang tidak tampil dengan harokat itu alif. Karena alif kan tidak mungkin dikasih harokat ya. Jadi hanya di grup alif yang fi'il madhi dia tidak seperti di wa dan ya gitu ya. Jadi untuk madhi semuanya biarpun dia madhi atau mudhari dia tidak ada harokat pada alifnya. Berarti kalau fa'alu ya, fa'alu. Kalau fa'alu. Fa'alu itu wawunya jamak jadi dia nggak termasuk. Dia bukan fi'il mu'tal akhir. Dia fi'il sahih akhir. Ya, karena wawunya itu wawu jamak. Fa'alu itu wawu jamak itu ya. 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 Kalau ini wawunya asli gitu ya. Ya. Nah, ini seperti nomor 10 nanti. Ini nomor 10, 11, 12 ini kan sahih akhir semua ya. Itu kalau kita kasih wawu di belakang bisa saja jadi adlamu, ittaqodu gitu ya. Yastahimu. Nah, tetapi kan dia tetap disebut sebagai sahih akhir karena memang aslinya dia sahih akhir. Ya. Ya, jadi ukuran sahih akhir dan mu'tal akhir itu di yang domirnya masih asli gitu ya. Jadi artinya dia bukan jamak. Ya, bukan jamaknya. Ya, yang masih domirnya huwa, domirnya ana dia masih asli. Jadi yang masih mufrad masih tunggal ya, belum yang jamak. Jadi kalau jamak tidak berlaku karena tetap nanti akan dikembalikan pada mufradnya, pada bentuk tunggalnya. Jadi bentuk tunggalnya apakah dia punya ya, punya alif, punya waw. Nah, kalau dia punya alif, waw dan ya berarti dia mu'tal. Kalau bentuk tunggalnya tidak punya, berarti nanti dianggap sahih akhir gitu ya. Jadi nanti kita tidak rancu dalam memahami. Ya, jadi ini adalah fiil-fiil yang masih mufrad, yang masih tunggal. Ya, standarnya yang punya alif, waw, ya berarti dia mu'tal akhir. Yang tidak punya berarti dia sahih akhir. Ya. Nah, jadi yang sahih akhir kalau ditambahkan wawu, kalau jamak bisa saja, tapi dia tetap disebut dengan sahih akhir gitu ya. Ustadz mau tanya Ustadz. Ya. Kalau itu berarti yang dia itu domirnya huwa, iya, gitu kan Ustadz? Ya, pokoknya yang tidak jamak, bukan hum, bukan antum, bukan huna. Jadi yang masih mufrad, yang masih tunggal gitu ya. Tapi bukan orang kedua ya, orang ketiga Ustadz ya. Bisa orang ketiga, bisa orang kedua, bisa orang pertama. Yang penting mufrad. Ya. Pokoknya intinya mufrad atau tunggal gitu ya. Berarti mufrad ya, saya tulis dulu. Jadi yang penting dia bukan musanna dan bukan jamak, bukan tasniyah, bukan jamak gitu ya. Bukan musanna jamak ya. Berarti dia tetap mufrad. Jadi ukurannya di mufradnya. Di bentuk tunggalnya ya. Ya.
Ya, Ustaz. Sekarang kita masuk di nomor 10. Tadi sampai di siapa ya? Bu Wardi ya, nomor 10 ya. Ini nomor 10 berarti kita masuk di sahih kan Ustaz? Ya, ya. Berarti kalau sahih yang saya lihat di sini berarti yang di belakangnya selain alif, waw, ya. Wow, ya, ya. Itu nomor 10 dibaca. Ya, ya nomor 10. Adlamal makanu. Ya, Berarti adlamal makan. Jadi adlama ma di situ ya berarti dia sahih hurufnya ya. Jadi ukurannya yang mufrad ya, nanti kalau dijamakan akan muncul wawu, tapi ukurannya bukan jamak ya. Ukurannya mufrad atau tunggal. Adlamal makanu, adlama telah gelap, al makanu tempat. Ya. iya, makanya. Berikutnya nomor Berarti 11 bukan ya. ini tadi gimana tadi yang diuraikan sama Ustaz tadi? Adlamal makanu tadi gimana? Adlama itu Ya. Adlama kan itu gelap kan? ya. Doli menjadi gelap kan? Adlama Telah menjadi gelap. ya, telah menjadi gelap bisa. Ya. Makan itu tempat kan? Tempat ya. Berarti ini Ustaz, berarti dia itu tidak fi'il madhi ataupun fi'il mudhari gitu. Mati dia. Oh, adlama ini pas dia fi'il madhi. Mati. Ya. Adlama iya fi'il madhi benar. Ya. Jadi Ya. ini contoh fi'il madhi, nanti mudhari'nya ada di nomor 12. Ya. Oh ya ya siap. Ya. Nah, sekarang di 11 dulu, bukan nomor 11. Ittaqodal misbahu. Ya, ittaqodal misbahu. Nah, ittaqoda ini dia fi'il madhi, al misbahu. Nah, ittaqodal misbah ya. Yang terakhir nomor 12. Nah, ini jenisnya mudhari'. Bu Husna silahkan nomor 12. Yastahimu gila Ghilman. gilmanu. Ya, Anak-anak yastahimul itu ghilman. mandi. Ya. Ya, mandi al-ghilman, anak ya, seorang anak. Ya, nah ini 10, 11, 12 ini dia sahih akhir semuanya. Ya, nah nanti tugas kita di pekan depan ini perwakilan setiap grup saja ya. Ya, ini nanti diirobkan, irobnya seperti biasanya, cuma kalau fiilnya ditambah dengan mu'tal akhir atau sahih akhir ya. Contohnya kalau kita ambil contoh nomor 1, alqa berarti dia fiil madhi mu'tal akhir begitu ya. Nah, kalau kita ambil contoh nomor 10 berarti fiil madhi sahih akhir, itu tambahannya. Kalau yang lainnya masih seperti biasanya, apakah sebagai fa'il atau sebagai yang lainnya. Nah, nanti perwakilan dari grup 1 di alif nanti kita pakai nomor 2. Jadi nomor 2 nanti PR untuk diirobkan ya. Jadi PR irob ya. Nomor 2 itu ya. Berarti firman tidak Ustaz. Ya, nomor 2 yang dipakai. Kemudian nomor 5. Nomor 5 ya, nomor 5 ini perwakilan dari waw. Ya. Bentar Ustaz. Jadi yang jadi ini kita nomor berapa? Nomor 2. PR-nya nomor 2. Ya, jadi PR-nya nanti mengirobkan kalimat ya seperti biasanya ya. Cuma bedanya yang sekarang ini untuk fiilnya silakan ditambah. Kalau mu'tal akhir ditambah mu'tal akhir, kalau sahih akhir ditambah sahih akhir, itu saja ya. Jadi biasanya kita hanya menyebut fiil madhi gitu saja. Kalau sekarang fiil madhi mu'tal akhir gitu ya. Nah, kalau sahih akhir berarti fiil mudhari' sahih akhir misalkan. Ya. Jadi nomor grup 1 diwakili nomor 2 ya, da'al maridut tabiba. Kalau grup 2 diwakili nomor 5, tasfus sama'u. Ya, tadi jadi Ustaz, nomor 5 ya. Nomor 2 bukan nomor 3, bukan nomor 3, nomor 2 ya. Nomor 2. Nah, kemudian nomor 5, nomor 5 dan nomor 9. Nomor 9 ya. Ya. Ya, nomor 9 itu mewakili ya. Kemudian yang terakhir nomor 11. Yang terakhir nomor 11. 11 ya. Jadi ada 4 ya. Nomor 2, 5, 9, 11. Ya. 2, 5, ya, 9, ya 2, 11. 5, 9, 11. Ya, jadi nanti PR irob pekan depan, dan kita ingat yang membedakan dengan irob sebelumnya itu ditambahan pada fiilnya ya. Ya, jadi fiilnya mesti ditambah apakah dia mu'tal akhir atau sahih akhir.
Ya. Ya, Ustaz. Ustaz, ini yang ittaqada itu yang menyala apa yang lampu ya, Ustaz? Menyala ya? Ittaqada ini menyala, telah menyala. Al-misbahu lampu. Ya. Berarti mati ya. Ya. Ya, baik Ustaz. Ya, ini insya Allah ya. Jadi tugas kita di pekan depan mengirobkan 4 nomor 2, 5, 9, dan 11 ya. Yang membedakan dengan irob-irob sebelumnya tadi ditambahkan pada fiilnya dengan jenisnya ya, apakah mutal akhir atau sahih akhir, itu tambahannya. Kalau untuk yang lainnya masih sama seperti biasanya. Ya, jadi karena tadi fokus dengan judulnya ya, makanya itu tadi. Kalau fokus di sahih dan mu'tal, maka tambahannya ada di fi'il ya, karena pembahasannya adalah fi'il. Itu ya, mu'tal. insya Allah sampai Ustaz, tulisannya mu'tal itu mu'talun atau mu'tali? Oh, mu'talun. Nah, kalau itu kalau di judul itu nanti kalau di sini kan ada ila. Jadi taksimul fi'li ila sahihil akhiri wa mu'talil akhiri, itu di judul ya. Nah, judulnya itu karena pengaruh ila. Tapi kalau kita tidak ada pengaruh huruf jer, berarti tetap domah ya, mu'tallu gitu ya. Mu'tal. Oh, pakai tasdid ya? Ya, mu'tallu pakai tasdid, betul. Lamnya pakai tasdid. Mu'tallu. Ya, mu'tallu, mu'tallul akhiri. Kalau yang itu yang sahih? Ya, sahihul akhiri. Kalau tidak ada pengaruh ya. Iya, sahihul akhiri. Kalau ada pengaruh ila, berarti ila sahihil akhiri. Tapi bahasa Indonesia juga boleh kan? Oh, boleh. Ya. Ya, mu'tallu al-akhir atau mu'talul akhir. Iya, bahasa Indonesia aja lah. Tulisannya apa, Ustaz? Ya. Sahihul. Sahih. Sahihul akhir. Sahihul. Ya, sahihul. Bacaannya begitu ya, sahihul akhir. Hul. Sahihul. Ya. Kalau tidak ada pengaruh huruf jer, berarti sahihul akhir. Mu'tal juga begitu, kalau tidak ada pengaruh jar berarti mu'talul akhir. Mu'talul. Sahihul. Mu'tal. Pakai tasdid tadi kan, mu'talul. Betul, di mu'tallunya lamnya ada tasdidnya, mu'tallu. Yang itu juga sahihnya pakai sahihulnya pakai tasdid enggak? Oh, tidak ada. Nggak ada tasdid. Jadi biasa saja sahihul akhiri biasa. Ya. Ya, yang ada di mu'talnya di lam itu ya, mu'tallu. Ya. Akhir. Ya, itu insya Allah. Ya, sampai ketemu di pekan depan. Ya. Ya, kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdika Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi